Halo guys, kembali lagi dengan kami di channel podcast Sigma Telsa TV. Jadi perkenalan, nama saya Billy Graham Adistopo dan aku Zulfikar. Seneng banget nih Bil bisa ngobrol di channel Telsa TV ini lagi. Yoi. Jadi karena sekarang lagi marak banget, kita bakalan bahas toxic relationship di usia remaja. Iya nih Bil, karena tuh banyak banget teman-teman di seusia kita yang tanpa sadar itu udah kejebak dalam hubungan yang gak sehat Bil. Toxic relationship. Sedih banget sih. Jadi apa sih toxic relationship tuh? Toxic relationship itu hubungan yang lebih banyak merugikan daripada bikin bahagia Bil. Bisa bikin kita stres, kehilangan jati diri, bahkan trauma Bil. Itu kan serem kan? Ih, takutnya. Jadi terus penyebab dan dampak toxic relationship tuh apa sih Zul? Ya misalnya tuh tanda-tandanya ya Bil ya, itu pasangan suka ngatur-ngatur, cemburuan berlebih, atau bahkan tuh bisa membuat kita tuh merasa salah terus-menerus. Ada contoh dan tanda-tandanya nggak sih Zul toxic relationship tuh? Ya tentu ada Bil, misalnya tuh pasangan suka ngatur-ngatur, cemburuan berlebih, atau bisa bikin kita merasa salah terus-menerus gitu loh Bil. Serem banget ya. Terus penyebab dan dampak toxic relationship di remaja tuh apa aja sih Zul? Penyebabnya itu biasanya tuh karena kita masih belajar soal cinta, emosi, dan kadang tuh kita belum tahu batas yang sehat dalam hubungan Bil. Usia remaja ini. Iya ya. Bahaya banget sih toxic relationship. Terus jadi cara menghindari dan mengatasi toxic relationship di hubungan itu gimana sih? Tenang Bil, semua itu bisa diatasi. Pertama tuh kita harus tahu self worth atau harga diri kita sendiri. Terus juga pentingnya untuk komunikasi yang sehat dan berani bilang enggak kalau mulai enggak nyaman. Jangan ragu juga untuk cerita ke orang yang kamu percaya, bisa ke teman, orang tua, bahkan ke guru BK. Oh, jadi kita bisa komunikasi yang sehat sama orang-orang di sekitar kita ya? Iya. Bener banget sih. Terus pengalamanmu ada nggak sih toxic relationship tuh? Ya kalau pengalamanku nggak ada, tapi kalau temanku ada. Nah, coba ceritain dong. Ya jadi itu temanku tuh kayak suka merenung gitu loh Bil. Merenung terus tak tanyain kenapa kok kayak merenung gitu. Karena tuh dia ngerasa dia kok main gini nggak bilang loh. Emang dia itu orang tuamu kok nggak itu harus izin nyuruh gitu Bil. Jadi dia nggak selalu ngerasa salah terus menerus gitu loh Bil. Nggak punya harga diri ya jadinya. Iya. Sedih banget sih. Kalau kamu ada gak sih Bil pengalaman toxic relationship? Sebenarnya sih aku nggak ada sih, teman-temanku juga nggak ada. Palingan aku lihat di internet tuh kayak hubungan-hubungan orang-orang tuh, misalnya ada ini ya mas-masnya ya, dia udah punya pacar. Ternyata pacarnya itu kan dia lagi LDRan ya. Terus ternyata pacarnya itu udah punya suami Zul. Terus dia cuma minta-mintain duit doang. Jadi dia cuma dimanfaatin doang itu? Iya. Karena LDRan kan dia nggak pernah ketemu, iya, tapi dia pacaran lewat medsos. Dia ketemu di Facebook. Terus dimintain 1 juta lah, dikasih lah. Cuman dikasih foto-foto ceweknya itu, dikiranya ya deket-deket aja lah. Udah nanti dikiranya sama mas-masnya mungkin nanti nikah atau gimana. Padahal ceweknya udah punya suami anjir. Berarti dia cuma dimanfaatin doang itu Bil? Iya sih. Gila sih, sadis banget itu sumpah. Iya sih, emang media sosial serem banget ya. Jadi jangan gampang-gampang percaya deh sama cewek-cewek di sosial media. Kalian bisa dimanfaatin banget sih. Kalian jangan gitu ya guys ya. Kalian gitu ya guys, ini dibuat pelajaran. Kalian harus pintar-pintar mencari pasangan yang baik guys. Jangan mau dimanfaatin doang. Harus saling mencintai, saling melengkapi satu sama lain. Ya, benar banget sih. Jadi sekian, terima kasih dari kami. Semoga podcast kami dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Dapat pasangan yang baik. Dan sekian, terima kasih dari kami. Mohon maaf kalau ada kata yang salah dan menyinggung. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share.